Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 44 tahun 2022 tentang komite sekolah, ya. Tentunya pada sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri. Ini baru ditetapkan di bulan, kalau nggak salah bulan apa ini? Bulan Agustus, ya. Nah, kita lihat ya, di bulan Agustus, ya. Apa substansi yang dibahas di sini? Dalam pergub tersebut kita bisa menemukan beberapa hal penting yang menjadi sorotan, yaitu bagaimana proses sumbangan pendidikan itu bisa dilakukan. Memang kendala saat ini adalah pendidikan gratis itu diasumsikan juga nggak perlu ada sumbangan, padahal sumbangan adalah bentuk partisipasi masyarakat, ya, yang mapan, yang mampu dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga yang dibebaskan dari pembiayaan adalah pungutan. Kalau pungutan kan bersifat memaksa, sehingga sekolah-sekolah negeri, SMA, SMP, SLB dilarang memungut karena Pemprov Jabar sudah mengalokasikan penggantinya dalam bentuk anggaran BOPD. Sementara partisipasi masyarakat untuk menutupi kekurangan operasional sekolah dan sebagainya bisa, ya, tetapi dalam format sumbangan. Sehingga di Pergub ini lebih fokus tentang bagaimana peran komite dalam menggalang sumbangan, karena sumbangan ini perannya dari komite. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian, ya, dalam proses penggalangan sumbangan. Kita cek dulu nih. Kita buka dulu satu slide yang fokus ke sana, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini ada dua syarat utama sumbangan pendidikan itu bisa digalang oleh sekolah, dalam hal ini komite, ya, dalam bingkai sekolah. Yang pertama yang harus diperhatikan bahwa sekolah terlebih dahulu harus menyusun RKS, rencana kebutuhan anggaran sekolah. Dalam RKS tentunya ada rencana kerja setahun ke depan dan ada rencana pembiayaan. Idealnya rencana kerja itu pembiayaannya semaksimal mungkin harus terukur. Yang tidak terukurnya sangat minim, gitu, ya. Kalau tidak terukurnya sangat banyak, berarti perencanaan setahun ke depan menjadi sangat tidak valid, ya, sangat tidak rasional. Masa kita merencanakan sesuatu dengan sumber pembiayaan yang tidak jelas atau belum tentu bisa didapatkan, sehingga seharusnya beban pembiayaan dari anggaran sekolah yang bersumber dari pemerintah, yaitu BOS,
dari pemerintah pusat dan BOPD dari pemerintah provinsi itu menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan operasional sekolah. Tetapi dalam hal tertentu karena kurang, ya misalkan kalau kurang ya, kalau cukup ya alhamdulillah. Tapi kalaupun kurang, maka bebannya menjadi beban dialokasikan dalam anggaran sumbangan. Tetapi tentunya kan tadi proporsinya ya yang pasti BOPD dan BOS ini menjadi dominan. Sumbangan menjadi pelengkap. Karena namanya sumbangan kan tidak tentu, tidak mesti bisa direalisasikan. Bisa seluruhnya bahkan ya, bisa sebagian juga. Kemudian dokumen RKS ini harus sudah ditandatangani oleh cabang dinas. Mengapa ini seperti itu harus ke KCD? Karena memang kita harus memastikan dari cabang dinas bahwa dalam RKS yang bersumber dari BOS dan BOPD ini sudah sesuai dengan dokumen anggaran BOS dan dokumen perencanaan BOPD. Karena di luar RKS sekolah juga menyusun dokumen-dokumen lain. BOS untuk pemerintah pusat, BOPD untuk pemerintah provinsi yang ada di KCD. Sehingga harus sama gitu. Mau beda bukunya berapa jenis buku, isinya harus sama. Jangan sampai di RKS ada kegiatan pelatihan guru bersumber dari BOS ada 5 kegiatan ya. Tapi ternyata di dokumen BOS yang dilaporkan ke pemerintah pusat ada 8 kegiatan. Artinya kan tidak nyambung, tidak sama. Termasuk ya BOPD. Kalau di BOPD di RKS yang membeli alat olahraga, maka di dokumen BOPD yang ada di KCD juga harus tertera hal yang sama. Sehingga wajib ini diverifikasi dan ditetapkan oleh KCD. Itu ya sebelum jauh-jauh hari lah, sebelum sumbangan itu digalang ya. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah komite ya. Karena peran sumbangan di komite, artinya komitenya harus legal dulu, harus jelas dulu, legal formalnya harus terpenuhi. Bagaimana proses komite itu dibentuk? Yang pertama yang pasti komite adalah ada beberapa ketentuan ya, bahwa komite itu kan terdiri dari orang tua sampai 50%. Dan pengurus komite, ketua komite itu diutamakan dari orang tua siswa. Mengapa diutamakan dari orang tua siswa? Karena namanya orang tua pasti mengharapkan kualitas pendidikan buat anaknya itu bagus ya. Itu ya kesalahannya. Tapi ini bukan hanya di Pergub, tapi di Permendikbud 75 2016 juga sudah ditentukan seperti itu. Komite harus clear dulu nih, harus legal formal, harus jelas sehingga dipastikan komite itu dibentuk dengan cara yang benar melalui rapat orang tua. Kemudian ada undangannya, ada notulensinya, kemudian ada strukturnya. Kemudian hasil berita acara tersebut dilaporkan ke kepala sekolah untuk dituangkan dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah. Bagi yang sudah ada dan sudah seperti ini, ya sudah gitu ya. Berarti kan satu hal sudah terpenuhi ya. Tinggal mungkin RKS. Bagi yang belum ya harus dipenuhi dulu. Komite ini harus beres dulu ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang komite. Nah, kita buka ya di Pergubnya ya. Mana ya? Yang harus diperhatikan di komite adalah kita buka Pergubnya supaya tidak salah persepsi ya. Yang pertama bahwa komite ini yang gak boleh menjadi komite. Yang pertama aparat setempat
misalkan kepala desa gitu ya, di tempat itu ya. Kalau dari desa lain ya silakan aja. Kemudian Porkom Pincam atau Muspika kecamatan ya, mulai dari camatnya, kemudian dan ramilnya, kapolseknya, itu nggak boleh gitu. Karena aparat setempat. Tapi kalau dari kecamatan yang lain jadi komite di sekolah itu ya sah-sah aja gitu. Kemudian juga Porkom Pindah, nah itu juga nggak boleh. Jadi Bupati Karawang menjadi ketua komite di Karawang ya nggak boleh. Kemudian juga termasuk Kapolres ya. Kemudian juga DPRD juga nggak boleh, termasuk para pejabat di bidang yang terkait dengan sekolah, misalkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Cabang Dinas, Inspektorat Provinsi atau BPKD Provinsi, itu nggak boleh menjadi pengurus komite. Tetapi kalau pejabat daerah yang tidak ada kaitannya, misalkan kepala dinas koperasi kabupaten, kemudian menjadi komite di mana ya tuh, menjadi komite di SMA ya. Karena SMA kan di bawah manajemen provinsi. Jadi kalau pejabat-pejabat kabupaten boleh ya untuk menjadi komite. Ini saya cari mana ya terus ya. Apa sih? Intinya itu ya, intinya ini kita cari dulu nih. Mana ya taruh. Nah ini ya ini. Yang tidak boleh ya. Oh, termasuk juga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Misalkan gurunya di situ, kemudian menjadi komite sekolah, nah, itu nggak boleh, dilarang ya. Ini ya sudah jelas ya, sudah saya sampaikan semuanya. Nah, kemudian jumlah maksimal juga sudah jelas 5-15, tidak perlu saya uraikan. Balik ke tadi ya, karena beberapa situasi belum saya jelaskan ya. Ini yang harus menjadi perhatian rekan-rekan di komite dan sekolah ya. Apabila tadi sudah terpenuhi ya dua hal tadi, pertama RKS sudah terpenuhi, kemudian komite sudah terbentuk, maka komite wajib memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apa itu ada ART? Ya, pertama ya mengacu ke Pergub tadi, bagaimana proses pembentukannya, bagaimana itu rapat terjadi, ya, harus jelas. Tahapan rapat seperti apa, kemudian tahapan penggalangan sumbangan juga harus dituangkan, bagaimana masyarakat atau orang tua menyumbangnya seperti apa prosesnya. Misalkan melalui komite sudah menyiapkan tempat, misalkan ya gitu ya. Itu harus jelas. Kemudian proses administrasinya kudu jelas. Misalkan karena komite keterbatasan tenaga, boleh dibantu lah oleh operator yang ada di sekolah. Operator ya, tapi membantu, bukan menggantikan. Kan yang terjadi kan karena bendahara komitenya sibuk, ada PNS di sekolah menggantikan posisinya, sehingga dia menerima sumbangan, mengirimkan ke rekening, bahkan ikut menggunakan gitu ya. Harusnya tetap bendahara komite yang berperan, walaupun boleh dibantu oleh aparat sekolah yang non PNS ya, supaya tidak, kalau yang PNS pasti mengganggu lah, karena jam kerjanya cukup padat. Misalkan untuk standby, manakala ada orang yang mau nyumbang, kan nggak mungkin juga
bendahara komite nongkrong setiap hari di sekolah karena beliau juga harus bekerja ya, menghidupi keluarga, sehingga harus ada yang standby. Ya mereka dari non PNS boleh standby. Manakala ada yang datang menyumbang, ya segera kabari bendaharanya, sehingga proses transaksi bisa melalui bendahara, bisa jarak jauh juga boleh. Misalkan cek bendahara, oke, masukkan ke rekening sekian. Jadi tetap bendahara komite harus tahu. Kemudian tanda terima nanti disiapkan oleh bendahara komite. Itu harus menjadi harus tertuang dalam ADART ya. Bagaimana proses sumbangan itu dilakukan? Nah ini yang harus diperhatikan. Setelah dua hal tadi dipenuhi, maka sekolah wajib mengajukan proposal ke komite. Proposal itu apa? Yang ini yang warna yang merah nih. Pembiayaan kegiatan atau pemenuhan mutu sekolah yang bersumber dari sumbangan yang ada di RKS. Jadi RKS dibaca dulu. Oh ini, itu dibawakan proposal sekolah. Dan proposal itu harus membuat urutan skala prioritas. Artinya untuk mempermudah komite, manakala misalkan dari proposal itu dibutuhkan 1 miliar, itu diurutkan. Apa aja tuh urutannya. Manakala sumbangan itu digalang kemudian hanya dapat setengahnya, maka mudah komite tinggal ngambil kan urutan atas aja kan itu. Tidak ribet lagi. Nah, setelah itu baru komite menerima proposal dan kemudian mengklarifikasi isinya sesuai dengan ketentuan tidak. Jangan sampai mengajukan proposal tetapi ternyata nggak rasional lah. Misalkan komite tidak mungkin menggalang sumbangan sebesar itu ya. Baru kemudian sama komite setelah diverifikasi baru dibawa ke rapat ke musyawarah penggalangan dana. Proses musyawarah ini harus clear. Pertama, yang dipastikan dalam musyawarah penggalangan dana dilarang orang tua kelompok ekonomi tidak mampu ya, itu menjadi objek penggalangan dana. Di Pergub ini wajib ya, wajib dikeluarkan dari objek penggalangan dana. Bukan nggak boleh rapat, tapi tidak boleh menjadi sasaran penggalangan dana. Itu sudah dituangkan secara tegas dalam peraturan gubernur ya. Yang kedua, bahwa harus diingat prosesnya harus betul-betul tertib ya, harus ada undangan, kemudian ada daftar hadir, ada notulensi, dan ada berita acara, sehingga terdokumentasikan dengan baik. Suatu saat diperlukan kan enak dibukanya. Jangan sampai udah beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun ada masalah, misalkan ada yang mempermasalahkan, dokumen tidak ada, gitu ya. Sehingga ini akan merepotkan semuanya. Agar sekolah ini bisa berjalan tertib, nyaman, maka dokumen-dokumen tadi mesti dipenuhi. Nah, terkait dengan musyawarah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih, karena sumbangan tetaplah sumbangan, jangan diputar balik, ditukar-tukar antara sumbangan dan pungutan. Yang jelas tidak boleh ada pungutan, karena pemerintah provinsi sudah memberikan anggaran BOPD sebagai pengganti pungutan itu, sehingga sumbangan tetaplah sumbangan. Beberapa hal harus diperhatikan karena di Pergub ini diberikan beberapa keleluasaan yang tidak ada dalam Permendikbud ya, dan di Pergub dipertegas. Tujuannya tiada lain untuk melindungi sekolah dari ketidakpastian seperti apa penggalangan sumbangan. Yang pertama harus diperhatikan dalam sumbangan bahwa tadi saya sudah nyampaikan kelompok ekonomi tidak mampu itu dikeluarkan dari beban sumbangan. Yang kedua, sumbangan itu bukan tentang siswa, tetapi tentang masyarakat, tentang orang tua. Sehingga menjadi aneh kalau ada sumbangan
per orang tua siswa, sekian orang per siswa. Ini kan sudah di dua kesalahan, karena ada sekian itu sudah dipatok dan ada kata siswanya. Kalau orang tua siswa kan orang tua kan fokusnya, bukan siswanya. Jadi kalau ada sumbangan sekian per siswa, ya itu kan menjadi rancu ya, karena itu bisa bersifat pungutan. Sehingga yang pertama harus diingat bahwa masyarakat ekonomi tidak mampu, ya, itu dibebaskan dari sumbangan. Yang kedua, tidak terkait dengan siswa. Artinya kalau sumbangan itu tidak masuk, sumbangan itu tidak maksimal, jangan manggil-manggil barudak ya, siswa. Nggak ada kaitan dengan mereka itu. Jangan dikait-kaitan dengan itu, karena kan pasti akan mengganggu psikologis anak-anak ya. Yang kedua, dalam rapat orang tua, apabila kan penggalangan dana mengundang orang tua ya, dalam rapat orang tua, maka dalam rapat tersebut orang tua sudah harus mengatakan ya, itu pernyataan aja, bahwa saya hadir, misalkan boleh, saya hadir, gitu, boleh. Ya ada dua dokumen ya, pertama dokumen ini dulu aja dulu ya, dokumen yang dibuat oleh komite dalam bentuk notulensi dan berita acara, yang kedua dokumen yang dibuat oleh orang tua nih. Saya bahas satu dulu yang dibuat oleh komite nih. Selain tadi tentang KTM dan tidak terkait dengan siswa, dalam berita acara rapat tersebut juga boleh ada kategori ya. Dalam kategori ini belum detailnya, harusnya kategori ini misalkan A, kategori 500 sampai 1 juta ya, pakai rentang supaya ada keleluasaan orang tua untuk menyumbangnya. Kategori B 1 juta sampai 2 juta, kategori C 2 juta sampai 3 juta, dan harus ada kategori yang fleksibilitas, artinya di luar kategori tadi kan juga sah-sah saja juga sumbangan. Orang tua mau menyumbang angka berapapun ya nggak boleh dipatok juga gitu. Sehingga perlu ada kategori lain-lain. Kalau kategori lain-lain ini tidak ada, maka kategori-kategori yang sebelum-sebelumnya ini bisa dicap sebagai pungutan yang berbalut sumbangan. Jadi ingatkan ke komite dan sekolah harus ada rentang ya. Ini saya kurang lengkap ya. Kelompok A RP 500 harusnya rentang ya. Rentang 500 sampai sekian. Dan kelompok D ini nilai lain gitu. Nilai lain yang memberikan keleluasaan kepada orang tua untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau saya menyarankan tracking dulu nih orang tua, pertama yang tidak mampu dikeluarkan dari list, orang tua yang lainnya di tracking seperti apa pendapatannya dan beban-beban pengeluarannya, sehingga layaknya idealnya menyumbang itu di angka berapa, karena kan kebutuhan keluarga juga banyak. Itu ya untuk mempermudah dalam membuat kategori-kategori tadi, sehingga kategori ini kan tidak asal buat. Dan diingat tadi harus ada kategori nilai lain yang menunjukkan fleksibilitas bahwa ini adalah sebuah sumbangan, bukan ajang pungutan. Dan ingat, tidak ada hutang dengan sumbangan, karena banyak kasus pada saat rapat orang tua kelas 11 ya kan, ini sumbangan ini kan bukan tentang kelas orang tua kelas 10, bukan, boleh kelas 11 dan 12. Kelas 11 orang tua diundang, pada saat rapat malah dipermalukan karena diungkit-ungkit bahwa pada saat kelas 10 anaknya itu sumbangan belum masuk sekian atau baru masuk sekian gitu ya. Nah, itu kan sama dengan menagih secara formal di depan forum, itu kan mempermalukan gitu. Sehingga itu tolong dihindari, tidak ada hutang terkait dengan sumbangan. Kalau program sudah berjalan selesai gitu ya, misalkan membuat ruang praktek, ternyata sumbangan orang tua tidak maksimal dilengkapi dari CSR kan sudah ada gitu, sehingga apa yang sudah diprogram di tahun sebelumnya sudah selesai, atau mungkin
terjadi penyusutan dari 5 menjadi 2 saja, ya sudah selesai. Tahun sekarang dibuat program yang disepakati ulang. Jadi tidak ada namanya hutang atau tagihan terhadap sumbangan-sumbangan masa lalu. Tolong itu dihindari. Kemudian dokumen yang berikutnya yang terkait dengan orang tua. Orang tua itu wajib hadir. Orang tua yang dibebankan sumbangan itu yang hadir. Rapat yang terjadi di dalam ruangan itu mengikat kepada yang hadir. Jadi kalau ada yang nggak hadir banyak, ya undang kembali yang nggak hadirnya gitu ya. Sehingga tidak ada persepsi ini adalah pungutan. Bagi yang hadir membuat surat pernyataan bahwa benar saya hadir, benar saya menyepakati kategori tadi ya ini ya, sepakati. Kemudian dan saya sebagai orang tua menyumbang di kategori yang mana gitu ya. Mau nyebut angka boleh, karena ada kategori angka juga, dan angka yang nggak ada di ini nggak boleh karena ada kategori yang terakhir yang lain-lain ya. Jadi silakan aja namanya membuat surat pernyataan untuk pengikat emosionalnya boleh ya, boleh gitu ya. Sehingga sekolah sekali waktu itu komite bisa mengingatkan Bapak Ibu kemarin akan menyumbang sekian, rencana pembangunan akan dimulai besok. Karena kadang orang tua yang sibuk juga kadang lupa gitu ya. Dia udah punya janji memberikan sumbangan dan pekerjaan sudah mau dimulai, sah-sah saja kita mengingatkan. Mengingatkan dengan nagih itu kan beda-beda tipis ya, bedanya bahasa. Kalau menagih itu menuntut, memaksa gitu ya. Bahasanya juga berbeda kan lain dari kolektor dengan sumbangan. Kalau sumbangan ini sopan. Bapak Ibu besok mau dibangun nih, mau ada kegiatan lomba-lomba, mangga badai nyumbang. Oh kumaha bahasana yang lembut, yang enak, yang nyaman. Tapi kalau menagih kadang juga kan kenceng, maksa. Besok mau dibangun nih, segera bayar, kan lain kan. Jadi beda ya, beda-beda tipis tapi pasti beda. Sumbangan dengan pungutan itu berbeda. Nah ini yang rawan yang harus diperhatikan oleh sekolah ya. Dan berikutnya juga tidak kalah penting nih, bagaimana penggunaan dan pelaporannya. Pada saat nanti sumbangan itu sudah masuk, tentunya kan ada yang seluruh kebutuhan terpenuhi, sumbangan masuk 100%, ada juga enggak. Artinya pada saat tidak, dari rencana 1 miliar yang masuk hanya 600 juta, maka program-program kegiatannya itu disesuaikan dengan uang tadi. Sehingga ya tadi kata saya tidak ada hutang tuh itu. Ini sebesar 600 juta. Sesuai dengan skala prioritas yang tadi sudah diatur sejak awal ya. Sumbangan yang bersifat barang, orang tua misalkan punya material, udahlah sama ngirim semen gitu ya. Ngirim besi, ya udah silakan nanti sekolah nyiapkan tempat, komite menggalang itu didokumentasikan, ada tanda terima, ada data asetnya ya. Kemudian sumbangan dalam bentuk uang bisa transfer ke rekening, sehingga komite punya rekening ya. Tadi sampaikan harus ada rekening komite, rekening bersama komite dan sekolah. Nah, tengahnya juga bareng loh, supaya tidak ada saling curiga-mencurigai bareng-bareng. Itu untuk anak-anak kita juga gitu. Itu ya, sehingga pada saat orang tua transfer masuk ke rekening komite, atau kita juga mempermudah. Orang tua juga kadang juga nggak punya banking, sehingga mau ke sekolah nyerahkan, silakan. Bendahara komite menerima sumbangan itu. Kalau bendaharanya juga kerja, boleh dibantu oleh operator. Yang operatornya nanti dituangkan dalam ada RT gitu. Jangan sampai operator ngebantu nggak jelas dia sebagai apa. Di ADR sebutkan. Manakala komite sibuk, bendahara sibuk, maka operator sekolah yang bukan PNS ya diupayakan ya, operator sekolah standby membantu bendahara sekolah. Membantu, bukan menggantikan. Sehingga pada saat dia nerima, dilaporkan ke bendahara komite. Bagaimana selanjutnya silakan dituangkan di ART. Misalkan dia boleh transfer setelah ada bukti notifikasi dari WA-nya bendahara gitu ya. Sehingga transfer ke rekening komite. Kemudian baru komite
boleh menggunakan. Nah, untuk penggunaan oleh komite, karena di Pergub juga disampaikan tidak ada konflik kepentingan menguntungkan pribadi anggota komite, sehingga saya sih menyarankan, ini saran ya karena memang tidak ada dalam Pergub, dibentuk panitia, misalkan pembangunan atau rehab ruang perpustakaan, ya. Maka untuk menghindari konflik kepentingan, komite membentuk panitia rehab terdiri dari komite itu. Pengurus komite boleh tadi ada operator atau ketuaan yang membantu, tapi tadi tolong dituangkan di ADART membantu judulnya. Itu ya dibuatkan panitia. Kemudian apabila terkait dengan pembiayaan, misalkan ada kegiatan lomba-lomba di sekolah, kan bukan komite juga ngadain lomba, pasti ya manajemen sekolah, maka komite sekolah mentransfer anggarannya ke rekening sekolah, sehingga tadi sekolah harus punya rekening sumbangan. Kemudian pencairannya juga bukan oleh kepala sekolah, harus dengan bendaharanya, dan kegiatan ini wajib ya setelah selesai dilaporkan ke komite, karena banyak kan dari komite kalau representatif dari orang tua dan penerima sumbangan, dia perlu bertanggung jawab, sehingga pada saat nanti di sesi akhir, maka komite itu wajib mempertanggungjawabkan kepada orang tua siswa, kepada yang nyumbang. Kalau misalkan dari CSR ya ke CSR-nya, ke pemberi CSR dilaporkan. Ke orang tua siswa itu kan minimal sekali dalam setahun, idealnya sih per semester lah. Dan orang sekolah juga melaporkan secara berkala ke komite minimal 2 kali dalam 1 semester atau per triwulan. Nah, itu hal-hal pokok yang mesti diperhatikan, sehingga dari tadi yang saya sampaikan, maka penggalangan sumbangan harus memenuhi syarat-syarat tadi. RKS-nya jelas, komitmen jelas, pemahamannya juga jelas. Kalau 3 hal ini belum dilakukan, RKS-nya belum ada atau belum disetujui, komite belum dibentuk, belum ada ADART, dan hal-hal tadi syarat prosedur belum paham, tolong stop dulu proses penggalangan sumbangan agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Kalau sudah clear, sudah dipahami, sudah dipenuhi, maka penggalangan sumbangan bisa dilakukan. Saya kira itu hal penting harus menjadi perhatian. Yuk kita bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi kewajiban kita bersama. Anggaran kita juga sudah maksimal diberikan untuk sekolah, tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sekolah untuk mencapai sekolah yang ideal. Sehingga dari situlah sumbangan dibuka ruang bebas dengan segala ketentuannya kepada masyarakat ya, untuk menyumbang terbuka berapapun kita terima, dan ketentuan-ketentuan menjadi mengikat kepada komite dan sekolah agar sumbangan ini betul-betul tertib, betul-betul transparan, dan betul-betul mencerminkan sumbangan, tidak malah menjadi pungutan. Saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.